Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kita ada di bab pertama yaitu testing and implementation. Sebelum kita mulai di mata kuliah ini, maka kita perlu tahu kenapa ada mata kuliah testing dan dokumentasi. Kenapa kita harus belajar ini begitu? Tujuannya untuk apa? Ya, di dunia atau di bidang software engineering atau rekayasa perangkat lunak, ya, bahwa di faktanya, ya, testing itu merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa ada testing maka bisa jadi software atau perangkat lunak yang sudah dihasilkan itu tidak berjalan baik untuk customer. Ya, kalau sempurna tidak ada yang sempurna. Bahkan sekelas Microsoft pun yang memiliki tahapan testing sedemikian banyak, mulai dari internal sampai eksternal, mulai dari RC ya, rilis customer, alpha, beta, sampai betul-betul rilis, itu pun tidak bisa sempurna, tidak bisa lepas dari bug. Tetapi minimal dengan langkah testing ini kita ada improvement, ada langkah untuk memperbaiki. Dan ini sebenarnya berlaku sama untuk hal-hal lain di manufaktur biasanya, terutama yang memproduksi barang ya, itu pasti ada testernya, ada QC, ada quality control, yang tidak menjamin semua produknya sempurna, tetapi meminimalkan kekurangan atau meminimalisir cacat di produk yang dihasilkan. Kalau Anda yang di resto, bisnis kuliner, biasanya ada mencicipi, nah itu sama, tester. Khusus bagi Anda yang dari sistem informasi, maka sebagai programmer atau sebagai sistem analis, kita tidak boleh memiliki asumsi bahwa kita sudah paling benar, did the right job. Bukan berarti kemudian kita pesimis, bukan, tetapi kita harus bercermin dulu, harus introspeksi dulu. Ini sudah benar belum ya? Maka harus dites dulu. Dan tester yang baik itu bukan programmernya sendiri, tetapi harus orang lain. Nanti akan kita bahas lagi di belakang. Dan yang paling penting, software itu produk, bukan jasa. Ya, orang kebanyakan menilai bahwa software atau perangkat lunak itu jasa. Nah, ini bagi Anda yang melihat video ini atau mengikuti mata kuliah saya bukan dari sistem informasi, ini yang harus ditanamkan baik-baik, bahwa software itu barang, bukan jasa. Hanya sekarang ini ya kita untuk mendapatkan software itu intangible, jadi seakan-akan tidak kelihatan karena langsung download begitu saja. Jangan dulu gitu ya, kalau saya beli software ya ada disketnya, ada CD-nya begitu, sehingga kelihatan. Kalau sekarang kan enggak, langsung tiba-tiba download, selesai. Tapi tetap itu barang, produk, sehingga bisa diukur kualitasnya. Itu kenapa nanti ada, bagi Anda yang di sistem informasi ya, ada mata kuliah pengukuran kualitas perangkat lunak. It should be measured, bisa diukur. Dan sekali lagi kita tidak bisa mengetes produk kita sendiri, karena kita nggak akan mampu melihat telinga kita di depan kaca. Sehingga tujuan utamanya ya dari mata kuliah ini, khusus untuk Anda yang di sistem informasi, minimal Anda menjadi good software engineer, yang di dalam tanda petik ya, yaitu yang mampu melakukan planning, mampu melakukan implementasi, dan mampu melakukan testing. Yang ini seharusnya dikerjakan oleh person yang berbeda. Ya, meskipun kalau di Indonesia ini masih banyak yang Superman ya, tapi itu salah, ya salah.
bagian yang bukan dari sistem informasi yang mengikuti mata kuliah ini, ya, itu bisa ditanamkan besok kalau Anda jadi pemegang keputusan bahwa ini memang harusnya dipegang oleh person yang berbeda, orang yang berbeda. You know how to test in raw method. Ya, jadi biasanya programmer itu melakukan testing awal, iya running gitu, terus dilihat sudah selesai gitu. Tapi itu tidak mencerminkan testing yang baik, karena testing di perangkat lunak sangat kompleks. Nanti kita akan lihat lagi di berikutnya ya. Sebenarnya di produk lain sama. Ya, manufaktur tentang apa itu ada laboratoriumnya khusus ya, ada prosedurnya khusus yang itu tidak sederhana. Ya, bukan raw method. Dan mental untuk dites, mental untuk siap menerima kritikan dari hasil testing. Ini yang lebih penting. Karena kebanyakan rekan-rekan programmer itu defense. Begitu dikritik, "Mas ini error mas," gitu. "Loh, enggak Pak, di tempat saya bisa, tempat Bapak aja yang enggak bisa. Gimana sih Bapak?" Langsung defense. Orang kita komplain malah diberikan serangan, nah begitu. Itu mental pertama, how to be tested. Bagaimana caranya dites? Telan aja. Kalau saya biarin, nanti di belakang baru kita buktikan apa kesalahannya. Nah, setiap dari kita itu bisa menjadi good tester. Ya, kalau Anda yang ikut kelas saya di program studi sistem informasi di Universitas Majung, maka tugas saya adalah melakukan testing secara real. Meskipun tidak secara komplit ya, tapi secara real. Jadi kita memilih software, memilih website gitu ya, dan melakukan testing secara real dengan prosedur yang ada di dalam teori, sehingga kita bisa benar-benar tahu apa yang ada di dalam perangkat lunak atau software ini, dan menerima testing acceptance, sehingga kita punya rasa empati nantinya, baik sebagai tester atau sebagai tested, sebagai yang melakukan testing atau yang mengetes. Testing sendiri itu konon ya diawali pada saat tahun 60-an, pada saat software masih belum secanggih sekarang, komputer juga belum seperti sekarang, masih pakai punch card ya, kartu yang dilobang-lobangi. Bagi Anda yang berdomisili di Malang gitu, yang melihat video ini, atau mahasiswa saya yang di Universitas Majung, Anda bisa berkunjung ke Museum Brawijaya, itu ada di situ bagian-bagian belakang yang memamerkan punch card dan komputer masa lalu tahun 60-an ada di situ, bisa dilihat di situ, dikunjungi. Ya, karena waktu itu tahun 60-an saat NASA mulai berevolusi gitu ya, menerbangkan orang ke bulan dan berbagai macam hal, komputasi matematika mulai kompleks. Ya, maka diperlukan testing. Dan pada tahun 70-an konon banyak aplikasi yang dinyatakan fail, sehingga orang merasa tidak percaya dengan software, tidak mau menggantungkan bisnisnya kepada software. Bagaimana dengan sekarang Pak? Loh iya semua dong. Ya, bank, supermarket kan semua bergantung ke software. Bursa efek ya, semua bergantung ke software. Kemudian mengapa kita harus melakukan testing? Ya karena software ya, perangkat lunak itu seringkali dianggap gagal jika ya biayanya bengkak, jadwalnya molor. Ya padahal itu belum tentu gagal. Mungkin ada sesuatu di dalam situ. Maka kita harus tes dulu. Ya. Tidak bisa langsung judgement, oh ini gagal ini ya, di target April, Juni belum selesai, belum tentu.
ya. Due to bad software engineering practice adopted. Nah, ini yang paling banyak, khususnya di Indonesia. Dan saya pun juga sering mempraktekkan ini. Bad software engineering practice. Artinya tidak mengikuti kaidah-kaidah teori pada saat melakukan pembuatan perangkat lunak atau pembuatan software. Tidak ada planning, tidak ada analyzing, ya. Langsung tiba-tiba implementasi, tidak ada testing segala macam, dan begitu jadi bisa dipakai, iya. Kemudian ada error, akhirnya seperti bongkar pasang. Diperbaiki yang di sini, yang sana error, yang sana benar, yang sini error gitu ya. Kayak kartun kalau ada genteng bocor, di sini ditutup, sana bocor, sana tutup, sini bocor gitu. Ya, dan itu banyak. Kenapa kok itu banyak terjadi? Satu, karena biasanya alasan klasiknya ya saya mepet Pak waktunya. Terpaksa lah. Yang kedua, ya karena banyak yang tidak memahami kaidah teorinya. Dan yang terakhir, banyak yang paham tapi tidak mau. Kenapa? Karena tidak memahami kenapa ada teori itu gitu loh. Sehingga pada saat sudah fail, menyalahkan atau mencari kambing hitam. Padahal dia sendiri sebenarnya yang salah. Karena tidak mengikuti kaidah yang sudah diajarkan begitu. Sehingga kebutuhannya kita harus paham betul, lebih paham kebutuhan dari proses. Lebih paham estimasi dan pengukuran kualitas. Meskipun nanti dua hal yang terakhir ini dipelajari di mata kuliah yang berbeda. Tapi minimal kita tahu bahwa itu memang dibutuhkan. Ya, itu memang dibutuhkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Sehingga bisa diartikan gitu ya bahwa software proses di dalam rekayasa perangkat lunak itu adalah set of activity, method, and practice involving transformation. Jadi proses pembuatan perangkat lunak itu tidak berhenti di pembuatan, tapi sampai dengan maintenance. Ya, dan itu yang lebih berat sebenarnya. A set of defined process can possibly save us from software project failure. Ya, jadi kalau ada yang bilang, aduh programnya gagal Pak, nggak bisa dipakai, ya mungkin dari sisi human. Orangnya memang nggak mau, ini nanti ada di materi yang berbeda ya. Dan ada correct identification, ada identifikasi yang benar tapi implementasi yang salah. Dan yang terakhir, process alone cannot help us avoid all the problem. Jadi hanya bergantung pada proses pembuatan, itu belum tentu semua masalah terselesaikan. Ada planning, ada analyzing, ada testing, ada maintenance, ada documenting. Nah itu. Ya, jadi ini memang kompleks. Ya. Tetapi di mata kuliah ini karena keterbatasan waktu dan ruang, maka tidak semua metode saya bahas. Jadi yang di mata kuliah ini saya lebih fokus ke black box testing nanti di berikutnya. Kenapa kok di black box testing? Kenapa kok tidak banyak membahas white box testing? Satu, ya karena alasan pertamanya ya, karena mata kuliah ini kalau yang sesungguhnya di Universitas Machung menjadi mata kuliah lintas prodi. Yang saya tidak mungkin mengajarkan white box testing yang di dalamnya harus disertai dengan kemampuan pemrograman. Karena yang ikut di dalam kelas itu backgroundnya macam-macam. Mungkin bisa jadi dari manajemen atau dari prodi di kafe mungkin ya, yang nggak mungkin itu dibahas di dalamnya mengenai white box testing. Tapi kalau black box testing masih bisa mengikuti. Ya, itu untuk sementara di bagian pertama dari bab testing and implementation, masih di mata kuliah online atau materi testing and documentation. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.